Oke, teman-teman, selamat datang di tantangan Excel hebat week pertama. Oke, jadi tantangan pertama ini, gitu ya. Di sini kita punya data nih, oke, data yang pengen kita isi. Kita pengen isi di sini, misalkan nih, wajib pajak satu gitu ya, nama wajib pajaknya PTA. Nah, PTA ini database keuangan perusahaannya ada di list ke satu ini. Oke, jadi ini PTA. Kita lihat ya, ini list ke satu ini PTA. List kedua, oke, sheet list kedua itu adalah list dari keuangan PTB. Nah, kita pengen isi gitu ya. Nah, di sini kita pengen cari gitu ya. Cari berdasarkan nama yang ada di sini. Jadi, kas dan setara kas dari PTA di tahun 2021 berapa? Nanti langsung keluar nih hasilnya adalah 564 juta sekian sekian sekian. Terus tahun 2020 berapa, 2019 berapa, dan seterusnya. Berarti kalau di sini adalah kas dan setara kas dari PTB tahun 2021 berapa misalnya kita cek. Berarti adalah 623 sekian sekian sekian. Oke teman-teman, kemarin kita udah ngasih challenge-nya, sekarang aku kasih kunci jawabannya. Oke, langsung saja prakteknya. Oke teman-teman, ini adalah kunci jawabannya. Aku akan jelaskan ya. Nanti kita bakal gunain nih beberapa rumus di sini ya. Ada index, ada indirect, ada match. Oke. Nah, di sini pertama kita gunakan indeks dulu teman-teman. Indeks gitu ya, indeks. Nah, kalau teman-teman udah ikut Excel hebat, udah pasti udah paham nih. Pertama, indeks itu kita suruh masukkan atau data apa yang pengen kita tarik. Di sini kita kan pengen tarik data keuangan dari masing-masing tahun nih yang ada di sheet ini. Kalau wajib pajak satu, berarti yang PTA ada di list ke satu, ya. Nah, kita pengen tarik data yang ada di kolom D ini nih. Angka keuangan mereka berdasarkan akun di tahun 2021. Kita pilih datanya, gitu ya. Titik koma, akumulasi penyusutan. Di sini ada di urutan keberapa, teman-teman? Di sini. Ada di urutan ke sini. Kita hitung ya di sini dari atas ya. Dari sini sampai bawah sini, akumulasi penyusutan ada di urutan ke 25, teman-teman. Jadi, tolong dong tarik atau indeks data dari kolom D ini urutan ke-25, yaitu adalah angka dari akumulasi penyusutan. Makanya di sini kita pilih row number-nya 25. Sementara kolom number ini kita kosongin, teman-teman. Karena kita hanya ngambil dari satu kolom aja, kolom D aja. Jadi kita nggak perlu masukin kriteria kolom yang lain. Pilih 0, tutup kurung, enter. Nah, dia hasilnya keluar nih. 2876 untuk wajib pajak PTA yang akumulasi penyusutan. Bener ya? Kita ganti misalkan di sini menjadi kas dan setara kas. Oke, kita cek ya teman-teman nih. Berarti di sini kita ganti juga nih kas dan setara kas. Oke, itu di database ini ada di urutan keberapa? Dari sini sampai sini ada di urutan ke-11. Berarti tolong ambil dong data di D dari urutan ke-11. Gitu ya. Berarti ini sih kita ganti jadi 11. Gitu ya. Manual. Nah, kita nggak pengen manual kayak gini. Kita pengen ini menjadi dynamic, dinamis. Gitu. Nah, kita ganti ini yang 11 ini, yang tadi 25 itu kita ganti dengan fungsi match. Biar dia mencari gitu ya secara otomatis urutan dari nama yang ada di sini. Oke, lookup value-nya atau kita pengen nyari dari sini, kita klik titik koma, tolong dong cari kas dan setara kas ini atau apapun yang ada di sel F1 gitu ya, di urutan misalkan di sheet pertama ini ya. Di urutan ini kita pilih aja, kita blok datanya. Oke, titik koma, di sini kita pilih exact match atau yang sama persis namanya. Kita tutup kurung, oke, lalu kita enter. Nah, bisa kita lihat nih. Ini yang tadi 11 dan kita tulis manual 25 dan seterusnya, ini berubah jadi match. Jadi apapun yang ada di sini dia bakal nyari urutannya ke berapa. Ini kita jalankan, oh berarti urutan ke-11. Gitu ya. Kita ganti misalkan jadi akumulasi penyusutan. Nah, di sini kita jalankan rumus match-nya. Oh, urutan ke-25. Gitu ya. Kita buat ini sebagai dynamis. Selanjutnya, kita pengen buat apa lagi secara dynamic? Kita kan tadi kan nentuin manual ya. Untuk wajib pajak PTA berarti di list ke-1. Oke, di sini kita pilih ini database-nya D sampai D di list ke-1. Berarti kalau misalkan di sini, oke, kita blok ini ke bawah misalkan gitu ya. Nah, ini kita ke atasin. Nah, berarti ini harusnya kita ganti nih jadi list kedua karena dia wajib pajak yang B, PTB.
PTB itu ada di sini ya, di list kedua. Nah, kita pengen buat ini dynamic juga. Nggak pengen kita ganti satu-satu database atau listnya nih. Kita ganti dua dan seterusnya. Nah, kita pengen otomatis caranya. Oke, di sini bisa lihat ya teman-teman nih. Kolom referensi ini ya, ini adalah gabungan antara nama sheet-nya di sini ya di A3 digabung dengan tanda seru, oke, dan kolom D titik 2 kolom D. Oke, berarti ini kita ganti aja nih. Kita ganti, kita referensi ke sini A3. Oke, kita gabungkan gitu ya. Kita gabungkan dengan fungsi dan. Nah, kita pakai petik 2 untuk nulis teks ya. Tadi teksnya apa? Tanda seru D titik 2 D. Oke, tutup kurung. Nah, A3 ini, karena rumus ini bakal kita drag ke kanan, biar A ini nggak pindah, kita kunci kolom A-nya. Kita kasih tanda dolar. Sementara untuk baris ketiga, kita nggak kunci, karena kita pengen ubah dari 3 ke 4, ke 5, dan seterusnya, kalau ada data baru. Nah, kalau kita jalankan rumus ini, dia bakal berbentuk teks yang tadi, list ke satu, tanda seru, D titik D. Tapi, kalau teks biasa doang, ini nggak bakal jadi rumus. Kita gabungkan dengan fungsi indirect, teman-teman. Nah, depannya kita kasih indirect, oke. Lalu di sini, oke, kita kasih indirect, kita di sini kasih tutup kurung, teman-teman. Ini jangan lupa kita kasih petik 2. Nah, oke. Ini udah indirect nih, udah dynamic. Jadi kalau misalkan kita drag rumusnya ke bawah, nah, indirect ini udah berubah nih. Berarti ini adalah ngambil data di list kedua, tanda seru D titik D. Gitu ya. Jadi sesuai dengan nama sheet yang ada di sini. Sesuai dengan PTB, berarti dia ngacu ke sheet yang di list kedua. Kolom D-nya ini. Gitu. Oke? Nah, jangan lupa, karena kita acuannya ini adalah akumulasi penyusutan nih di F1. Oke? Kita pengen drag rumus ini ke bawah dan ke kanan. Kita kunci makanya biar dia tetap stay di F1 match-nya. Oke? Selanjutnya, kita pengen buat dynamic ini juga nih. Kolom referensi acuannya nya. Sama kayak tadi, kita gunain fungsi indirect. Gitu ya. Nah, di sini kita masukkan nama sheet-nya. Kita pakai fungsi, kita kunci dulu ya, kolom A-nya kayak tadi ya. Kita kunci kolom A, kita gabungkan dengan fungsi dan. Oke, di sini kita masukkan kayak tadi, petik 2, tanda seru. Tadi kan, tadi kolom C, berarti kolom C, titik 2, kolom C. Oke, kita petik 2 lagi, tutup kurung. Oke, oke teman-teman, kalau udah gini, kita enter teman-teman. Kita enter, kita drag rumusnya ke bawah. Nah, ini kita cek nih, misalkan kita ganti ke kas dan setara kas. Nah, bener kan nih angkanya nih? Wajib pajak kedua PTB itu angkanya kas dan setara kas tahun 2021 623. Bener ya, 623. Nah, kita pengen drag rumus ini ke kanan, teman-teman. Oke. Nah, bisa lihat nih. Ini masih mengacu ke kolom D. Artinya, tolong ambil database di kolom D. Sementara kolom D itu di masing-masing sheet ini adalah data tahun 2021. Berarti di sini kita ganti ke kolom E, teman-teman. Dia mengambil data di 2020. Kolom E. Nah, yang ini berarti di kolom F, teman-teman. Kita ganti jadi kolom F. Nah, baru kita drag rumus ini ke bawah, teman-teman. Nah, kita cek nih, misalkan tahun 2019, PTB di sheet 2, misalkan gitu ya. PTB di sheet 2, 279 sekian, sekian, sekian. Bener ya, 279 sekian, sekian, sekian. Jadi kalau kita ganti di sini, akumulasi penyusutan lagi, misalkan ya. Nah, dia berubah nih, dynamic. Gitu. Misalnya kita ganti di sini. Eh, ini PTA, berarti kan dia ngacu ke list ke satu ya. Ini kita ganti list ke satu. Nah, dia berubah nih. Ini PTB kita ganti. Ini berarti ngacu ke list kedua. Kita ganti nama sheet-nya list kedua. Nah, dia ganti juga nih sesuai dengan namanya. Dia bakal dynamic. Ya. Oke. Salam XL hebat. Selamat bertemu di challenge week kedua berikutnya.
Yuk belajar Excel dari 0 sampai dengan mahir. Hanya dengan 100.000, kalian bisa mendapatkan 17 bab modul. Berikut adalah kumpulan materi dari kelas Excel dari bab 1 sampai dengan bab 17. Berikut adalah benefit yang akan teman-teman dapatkan. Kita akan belajar via Zoom sebanyak 4 kali pertemuan dengan durasi 2-3 jam per sekali pertemuan. Hasil rekaman Zoom akan dibagikan kepada semua peserta. Jika teman-teman mempunyai kesulitan di tugas kuliah, pekerjaan tentang dunia Excel, teman-teman juga bisa mendapat kesempatan untuk bertanya di link kumpulan pertanyaan yang nanti akan diberikan. Lalu mendapatkan e-sertifikat di akhir kegiatan. Silakan klik link pendaftaran berikut ini.